Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Korlantas Polri, Irjen Pol Dr. Resaan Suwana, MSI. Yang saya hormati Direktur Utama PT Jasa Raja, Bapak Rifan Purwantoro, dan Bu Dewi, Direktur Operasional Jasa Raja. Ketua Tim DVI Polri, Kombes Pol Dr. Naryana MKes, dan yang saya hormati tentunya Dirlantas Polda Jawa Barat dan Kapolres Karawang serta rekan-rekan, dan tentu juga tidak lupa Direktur RSUD Karawang yang turut membantu proses tim DVI, dan tentunya juga rekan-rekan media insan pers yang hadir pada sore hari ini. Kami dari kepolisian beserta unsur terkait akan menyampaikan hasil identifikasi korban kecelakaan di kilometer 58, khususnya di Tol Japek, Jakarta Cikampek. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa hasil yang maupun kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama, dari lokasi kecelakaan kilometer 58 atau TKP, tim DVI Polri menerima sebanyak 14 kantong jenazah. Kemudian tim DVI Polri membentuk posko DVI yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabidokes Polda Jawa Barat, Kombes Pol Dr. Naryana MKes. Tim DVI sendiri berjumlah kurang lebih 39 orang, yaitu terdiri dari 11 dokter spesialis forensik, 2 ahli odontologi forensik, 7 dokter umum, 11 petugas paramedik, dan ada 13 petugas non-paramedik. Tim DVI sendiri ini merupakan gabungan dari personil Pusdokes Polri, Ditdokes Polda Jawa Barat, Inafis Polres Karawang, dan RSUD Karawang, serta tentunya didukung oleh PDGI Jawa Barat, ini Persatuan Dokter Gigi, dan ada PDFI Jawa Barat, Persatuan Dokter Forensik. Tim DVI kemudian mendirikan pos AM antemortem dan pos PM postmortem. Pos AM sendiri bertugas menerima informasi atau data ciri-ciri korban dari keluarga. Sedangkan pos PM yaitu mengidentifikasi jenazah dan mengamankan properti serta label. Tim DVI juga melakukan dokumentasi kegiatan dan mencatat hasil giat AM dan PM. Kemudian dari hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh tim DVI telah berhasil teridentifikasi
sebanyak 12 jenazah dengan jenis kelamin 7 laki-laki dan 5 perempuan. Sampai dengan saat ini, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dengan bekerjasama stakeholder terkait, termasuk Polres, Polsek, rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, dinas kependudukan, dan aparat pemerintah desa, serta masih banyak lainnya. Dengan menggunakan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan kehati-hatian untuk meminimalkan faktor kesalahan, maka tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu atas nama Najwa Devira, jenis kelamin perempuan, umurnya 22 tahun, alamat Kabupaten Bogor. Jenazah korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi. Kemudian juga saya sampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan, khususnya oleh jajaran Kepolisian Polda Jabar, dalam hal ini Polres Karawang, yaitu diantaranya mempersiapkan penginapan untuk keluarga korban di Hotel Mercure dengan konsumsinya. Kemudian membuat pos pelayanan keluarga korban baik di RSUD Karawang dan di Hotel Mercure. Kemudian mempersiapkan sarana transportasi untuk memfasilitasi keluarga dari hotel menuju RSUD Karawang pulang pergi. Di samping itu, Polres Karawang juga menyiapkan personil-personil untuk memberikan konseling kepada pihak keluarga korban. Dan juga personil Polres Karawang membuat WAG, WhatsApp grup keluarga korban dengan pihak Polres Karawang sebagai sarana komunikasi. Nanti akan diserahkan jenazah yang telah teridentifikasi kepada keluarga korban oleh pihak kami dari tim DVI, dan sesuai dengan penyampaian dari pejabat Gubernur Jawa Barat kemarin tanggal 8 April 2024 bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan dan memfasilitasi mobil jenazah untuk korban yang telah teridentifikasi sampai ke rumah duka pihak keluarga. Nantinya juga akan ada pemberian santunan secara langsung kepada pihak keluarga dari PT Jasara Harja. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya buka forum pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, silakan. Sejauh ini sudah ada berapa keluarga yang datang untuk mengikuti proses identifikasi ini? Itu kan tadi baru 1 ya, ada kemungkinan bertambah, terus proses tahapannya untuk memastikan itu identitas sesuai dengan yang disampaikan keluarga seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk teknis kami persilakan Pak Ketua Tim Kombes Pol Dr. Naryana untuk menjawab. Terima kasih yang terhormat Bapak Kakor Lantas, Direktur Utama Jasara Harja, Kabid Humas, Pak Lantas, Direktur RSUD
Karawang dan pejabat yang hadir saat press release ini. Kami sampaikan, kami selaku DPI Komander Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kami membuka posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit RSUD Karawang. Untuk antemortem yang sudah datang ke posko kami yang di RSUD ini adalah 11 korban dari 12 jenazah yang ada. Ada 11 sudah hadir ke kita. Kemudian mereka kita ambil data antemortem. Data antemortem adalah data informasi terkait dengan kondisi korban, kondisi jenazah, kondisi korban sebelum meninggal. Kami sangat butuhkan dari masyarakat atau keluarga yang paling dekat ciri-ciri khusus yang ada pada jenazah tersebut. Misalkan ada bekas luka, ada tai lalat, ada mungkin benjolan di mana, menggunakan properti, anting, gelang dan sebagainya. Itu yang kami gali. Itu kami komunikasi dengan Pak Kapolres, menghadirkan ke sini dari Ciamis, kemudian dari Bogor datang ke sini agar kiranya memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang kondisi jenazah sebelum beliau meninggal. Itu. Jadi ada 11 jenazah yang sudah memberikan informasi. Memang masih ada satu jenazah yang sampai sekarang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres ada satu jenazah dan ini sedang didalamin dari informasi yang keluarga yang ada maupun driver Bapak Ukar yang dari Ciamis akan kita perdalam karena dari informasi itu akan menambah informasi tentang keluarga korban. Demikian. Ya, jadi ada 11 yang mengaku sebagai pihak keluarga, ya, yang memiliki keterkaitan dengan jenazah dari 11 jenazah. Selanjutnya yang bertanyakan, ya silakan. Izin Pak Kabit, Rawi dari Visual tadi. Izin mau tanya Pak Kabit, apa benar ketika kecelakaan itu beberapa korban itu dalam kondisi yang berpelukan? Baik. Jadi terkait dengan kondisi jenazah yang ditemukan, tentu kita telah menyampaikan tadi bahwa kita memiliki 14 kantong jenazah. Nah, 14 kantong jenazah ini kemudian dilakukan identifikasi terhadap 12 jenazah. Jadi secara keseluruhan dari 14 kantong hanya 12 jenazah. Tentu teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri apakah dalam satu kantong jenazah ada lebih dari satu jenazah. Kalau menjawab pertanyaan dari rekan kita, ya itu saja mungkin. Lanjut, Pak. Untuk hingga sekarang kendala apa yang menjadi proses identifikasi dan hingga kini luka bakar berapa persen yang dialami oleh para korban? Oke, silakan Pak Kabidokes. Terima kasih pertanyaannya terkait kondisi jenazah. Saat jenazah ini luka bakar 90 sampai 100%. Kondisinya hangus. Memang masih ada satu atau dua yang wajahnya masih bisa dikenalin, namun ada benturan, artinya ada trauma yang menyebabkan wajah ini sudah berubah bentuk. Gitu. Ada. Jadi kondisinya sudah seperti itu. Kemudian dengan kondisi luka bakar ini apa yang kita lakukan? Pertama pasti kami melakukan pemeriksaan korban secara utuh, jenazah dari kondisi jenazah ujung rambut sampai yang sisa jenazah itu kita periksa. Kemudian kita periksa juga properti barang lainnya yang menempel pada jenazah tersebut atau yang dalam satu kantong itu kita periksa. Kita dapatkan ada KTP, kita dapatkan ada ikat pinggang, kita dapatkan ada kalung, kita dapatkan ada bekas ataupun seragam baju yang tersisa terbakar dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian kami sampaikan pada teman-teman juga bahwa
kami menerima barang 2 kantong jenazah yang isinya adalah barang bawaan daripada korban. Itu terlempar daripada di dalam mobil, diamankan oleh rekan-rekan yang olah TKP, kemudian jadi satu. Kita lakukan identifikasi barang tersebut, bawaan itu, dan itu sangat menunjang informasi terkait hubungannya dengan korban. Kami dapatkan pakaian seragam mereka dari suatu pesantren. Mereka mendapatkan ada suatu identitas tertentu, tertentu tertulis. Kemudian ada yang ditulis betul dengan nama mereka. Ditemukan KTP juga, banyak barang yang sangat membantu. Itu kita buka dengan rekan-rekan laka yang saat mengambil itu, plus rekan-rekan Inafis yang di lapangan, termasuk si Dokes Polres Karangawan yang melakukan evakuasi. Kita ajak bersama tim DPI, kita buka bersama 4 tim. Harapannya orang lapangan akan cita kami yang mengidentifikasi itu kita lakukan, dan itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian terkait dengan kondisi jenazah yang sudah luka bakar, langkah yang kami lakukan adalah keluarga yang sudah lapor, harapan kita adalah keluarga yang dekat, ada hubungan keluarga, anak, bapak, ibu, kakak, adik, itu harapan kita. Akan kita ambil sampling DNA keluarga korban. Dari mana? Kita lakukan dari bukal swab, adalah mukosa di belakang, di mulut bagian belakang, dengan kapas kita ambil. Itu, jadi tidak menyakitkan, kita kasih tahu, dan keluarga alhamdulillah secara secara sadar dan mau kita lakukan. Itu untuk keluarga korban. Termasuk bila mana keluarga ternyata tidak di sini, mereka cerita keluarga ayahnya di sana sudah sepuh di Kuningan misalnya, kami lakukan pengambilan sampling di Kuningan dengan tim dokter Sidokes Kuningan, datang ke sana kepada keluarganya, kita ambil langsung ke lab DNK Pusdokes Polri. Itu untuk keluarga korban. Kemudian untuk daripada jenazah kita ambil sampling DNA juga dari berbagai organ, bisa tulang, bisa gigi, bisa jaringan. Kita ambil 12-nya kita ambil, dan kita sudah lakukan pengiriman tadi pagi ke lab DNA Pusdokes Polri, dan sudah dilakukan pemeriksaan langsung. Itu atensi Bapak Kapolri. Dalam waktu, kalau biasa 7 hari, dalam waktu cepat 3 hari keluar hasil. Itu langkah yang kita lakukan. Jadi nanti harapan kita adalah data antemortem atau DNA keluarga korban dan korban akan matching atau sama DNA. Itulah kita, DNA adalah diagnosa ataupun identifikasi primer. Kalau primer itu sudah tidak bisa dinyatakan, artinya pasti yang bersangkutan siapa dia. Gitu yang perlu kami jelaskan. Pak. Ya. Pak. Dulu. Renat dari Harian Kompas, Pak, mau tanya soal santunan tadi. Dari Jasa Raharja kan beberapa ada aturan bahwa bila itu pelanggaran lalu lintas tidak diberikan santunan ya Pak, tanpa mengurangi rasa hormat. Itu nanti akan seperti apa Pak? Dan kaitannya Silakan. dengan Pak Kakor Lantas apakah juga didalami unsur pelanggaran lalu lintas? Terima kasih. Iya. Dalam hal ini mungkin tidak memperhatikan terkait, kan kita tidak identifikasinya, tidak melihat apa dia pengemudi atau tidak ya. Karena apalagi konteks di dalam identifikasi ini lebih kepada mereka tidak teridentifikasi sebagai pengemudi ya. Dan ini penting bagi kita semua ya, bahwa ini adalah sebagai bagian dari masyarakat yang seharusnya santunan ini diserahkan dengan cepat. Maka kami melihat ini tidak melihat permasalahan yang ada terhadap masalah apakah ini menjadi dan sebagainya, sehingga itu nanti masalah itu nanti kami serahkan kepada Korlantas. Tetapi yang paling penting adalah ketika memang ini menjadi hak untuk kita serahkan, kita akan serahkan terlebih dahulu. Dan ini pun selalu kita mengikuti identifikasi yang apa yang ditetapkan oleh Inafis ya Pak ya. Jadi ini bersamaan. Jadi tidak mungkin kita melakukan langkah ini lebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi peristiwa kecelakaan lalu lintas itu adalah satu peristiwa ya, di mana
peristiwa ini terjadi ketika ada kelalaian, ya. Kelalaian dari pengemudi, apakah A, B, C, ya. Jadi penyelidikan yang kita lakukan akan mengarah ke sana, cari siapa yang menyebabkan peristiwa terjadinya kecelakaan itu. Unsur lalainya ini nanti akan kita lihat, ya, dari salah satunya adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ada sehingga mengakibatkan peristiwa kecelakaan tersebut, ya. Jadi betul. Gimana masih ada? Masih Bang. Ya, silakan. Untuk Bapak Kombes Haryana, berapa lama yang akan ditentukan untuk identifikasi Pak? Identifikasi berapa lama maksudnya? Iya. Waktunya. Silakan. Kalau kita bicara DVI Guides atau Interpol, bahwa proses identifikasi itu tidak dibatasi oleh waktu. Namun sebagai DVI kita berusaha secepatnya. Tim DVI tidak boleh memberikan jenazah yang tidak pasti kepada keluarga korban, karena keluarga korban akan pasti komplain protes sama kita. Jadi kehati-hatian ini rekan-rekan ketahui, ini adalah disaster yang sifatnya open, terbuka. Karena penumpang ini dari berbagai keluarga, bukan satu keluarga ini, gitu ya. Dan kondisi jenazahnya sudah luka bakar 90-100%. Dari situlah atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolres Polri yang biasanya 7-14 hari dipercepat 3 hari selesai, itu dia. Itu yang kita lakukan. Jadi kami berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga korban. Ya, tadi. Ya, silakan. Pak, Fadil dari Detikom Pak. Pak, terkait dengan olah TKP Pak, apakah nantinya akan dilakukan olah TKP kembali, sebab kan ini saling berkaitan ya Pak. Pak Kakor juga sempat berujar bahwa kendaraan juga ini bermasalah dengan STNK. Iya, STNK-nya bermasalah dan lain sebagainya. Mungkin akan dilakukan olah TKP lanjutan ini Pak. Jangan ya. Olah TKP itu bisa saja dilakukan kembali, ya. Sepanjang data-data dari TKP ini masih kurang. Nah, jadi sangat memungkinkan untuk olah TKP lanjutan, ya. Pak, terkait STNK-nya gimana Pak? Ya. Yang STNK katanya tidak diakui sama pemilik atas nama yang tertera di STNK itu Pak. STNK yang mana nih? Yang Grand Max Pak. Grand Max. Jadi data di kepolisian itu Grand Max nomor sekian itu sudah 3 kali ganti nama, ya. Dari tangan pertama dijual ke tangan kedua, tangan kedua dijual ke tangan ketiga, tangan ketiga dijual ke saat ini, ya, yang keempat. Berarti ini kepemilikan yang keempat. Itu di data kita, ya. Database kendaraan bermotor kita, ya. Itu udah 4 kali ganti nama. Di situ di data kita itu ada permintaan blokir, ya, terhadap nomor pol tersebut. Yang pertama setelah kita telusuri, blokir karena melanggar etle. Itu yang pertama. Yang kedua, blokir dari pemegang ketiga untuk pindah nama. Artinya blokir ini biar tidak menggunakan KTP nomor 3 tadi. Ya, itu data kita. Betul. Pak Kapol, izin Pak, tadi Pak Kapol kan sempat bilang bahwa tidak ada bekas rem ya Pak. Itu apakah yang pertama itu apakah ada indikasi kendaraan itu rem? Terus yang kedua, infonya itu apa benar mobil itu disewakan? Benar nggak Pak izin? Baik, Pak. Jadi pertanyaannya kok jadi saya. Ya. Jadi kemarin sudah kita lakukan olah TKP, ya. Olah TKP oleh tim PA kita dari Mabes Polri, Korlantas, dari Polda, ya. Dari olah TKP tersebut kita melihat jejak-jejak yang ditinggalkan. Salah satunya, ya, jejak rem. Dari bis itu ada jejak rem. Dari yang satu itu dari ras ada jejak rem.
dari arah barat ini tidak ditemukan jejak rem itu ya. Itu hasil olah TKP, fakta-fakta di lapangan. Berarti apakah ada indikasi? Ya, nanti kita lihat lagi dari penyelidikan, dari hasil olah TKP itu kita harus didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, ya. Jadi kita tidak terburu-buru tadi, unsur ketelitian, kehati-hatian, sehingga tidak salah menentukan siapa tersangka nantinya. Ya, kita terus olah itu. Ya. Pak, Terios apa ras ya Pak? Ras, Ras ya. ras, ya. Memang hampir sama, tapi beda merek. Siap. Ya. Ada? Satu, Pak, penyebab kematian korban itu apakah karena benturan atau memang terbakar? Terus kedua soal tadi apakah itu dipastikan travel gelap dan evaluasi jika memang travel gelap seperti apa? Penyebab kematian korban ya. Ya. Silakan Pak Dokter. Perlu kami jelaskan bahwa suatu jenazah untuk dinyatakan mereka penyebab kematian harus dilakukan otopsi. Sementara disaster itu perlakuannya adalah melakukan identifikasi dengan memperlihat kondisi jenazah yang ada, kemudian mencari barang yang kita temukan tanpa melakukan otopsi. Jadi untuk menyatakan ini penyebab kematian kita tidak bisa menyampaikan. Namun yang kita cari adalah identifikasi yang bersangkutan. Saya yakin untuk keluarganya juga tidak akan diperkenankan untuk dilakukan otopsi. Jadi selama ini kami sebagai tim TPI adalah melakukan identifikasi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dengan kondisi jenazah yang ada. Kami mengambil jaringan tertentu untuk melakukan persediaan. Jadi tidak dilakukan otopsi. Kalau penyebab kematian hanya otopsi yang bisa menjawab. Namun kita juga tahu kira-kira tidak sampai ini mati dulu atau kebakar dulu masih hidup dan sebagainya, itu tidak sampai ke sana. Kita bisa menentukan siapa dia pun itu sudah sesuatu kerja yang baik dan mohon doa restunya dari teman-teman semua. Ya, terkait kendaraan, fakta, ya saya sampaikan fakta, penumpang yang ada di Grand Max itu tidak satu kakak pertama, alamat berbeda, itu, ya faktanya seperti itu. Cukup ya? Cukup. Baik. Memastikan aja konfirmasi. Terakhir ya, terakhir. Oke. Nama tadi yang berhasil diidentifikasi siapa Pak? Bisa di ulang Pak? Nama yang sudah berhasil teridentifikasi yaitu Najwa Devira. Di Pak Najwa. Devira DEVIRA. pakai V ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, betul. Ada Devira. Ini perempuan 22 tahun, warga Bogor. Ya. Cukup, rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Selanjutnya penyerahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.